Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema Logos itu hidup dan menyertai kita. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, sesuatu yang dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu hal yang terjadi. Yang dijadikan dalam dia ada hidup. Hidup itu terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia menjadi saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Stop dulu sampai pembacaannya. Saya jelaskan. Logos itu hidup. Firman kebenaran itu hidup dan menyertai kehidupan kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada kesimpulannya adalah semuanya dari Allah. Firman itu adalah Allah sendiri yang berbicara kepada umatnya dan menuntun kehidupan kita menjadi sempurna seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus ada terang. Terang itu adalah terang manusia, dan terang itu harus bercahaya. Orang-orang yang mau bercahaya di dalam segala aspek kehidupannya akan memberikan satu dampak positif, dimana kita itu menghidupi firman, dan itu harus hidup dan menyertai kehidupan kita. Jadi firman itu adalah makanan rohani kita sehari-hari. Ya, kita harus mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan di setiap waktu. Yesus mengutus Yohanes untuk memberikan. Jadi Yohanes itu harus bersaksi tentang terang. Terang itu siapa sih? Ya Yesus. Yesus itu adalah Allah yang berbicara kepadamu, kepada umatnya, dan menyertai kehidupan kita. Sebab gini, kebenaran firman Tuhan itu sifatnya sesuai dengan fakta, koheren, dan kekal. Ya. Dan firman itu, kebenaran firman Tuhan itu hidup. Dia berbicara serta menyertai kehidupan kita, menuntun kehidupan kita sehari demi sehari. Setiap hari kita lakukan dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu memampukan kehidupan kita, memberikan satu spirit yang bahagia untuk selalu hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi logos itu hidup. Logos itu apa sih? Logos itu adalah firman. Dalam bahasa Yunaninya, firman Tuhan itu adalah logos. Dalam bahasa Yunani itu adalah logos. Sehingga apa? Firman yang kita terus renungkan, kita perdengarkan, kita baca, kita lakukan setiap hari itu menyertai kehidupan kita dari sehari demi sehari. Setiap hari kita lakukan dengan tuntunan Roh Kudus agar senantiasa selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang bersaksi
di dalam Kristus akan memberikan satu momen di mana firman rema itu menjadi hidup dan menyertai mereka. Orang-orang yang benar-benar membaca kebenaran firman Tuhan akan menuntun, Roh Kudus akan membimbingnya menjadi serupa dengan karakter Kristus. Karena Tuhan itu ingin bahwa setiap umat percaya ya yang sudah ditebus oleh darah Kristus harus mau mengikut Dia sampai akhir hayat. Dengan cara apa? Hiduplah taat dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sifatnya sesuai fakta, aktual, dan terperinci. Hidup menurut kebenaran firman Tuhan akan membawa satu spirit yang bahagia. Hidup yang bahagia ketika kita mau turut andil dalam pekerjaan Tuhan dan mau memberikan dampak bagi sesama. Dan firman itu hidup, rema itu hidup, maka Roh Kudus menuntun hidup kita menuju sebuah kesempurnaan, memiliki karakter ilahi Yesus, mempunyai karakter Yesus yang ilahi. Makanya Logos itu hidup dan menyertai kehidupan kita. Makanya dari cerminan hati kita itu akan terpancar satu kehidupan yang murni ketika kita mau taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan inilah ya yang menuntun kehidupan kita menuju kepada karakter Kristus di dalam kehidupan kita, supaya hidupmu itu menjadi dampak positif bagi kalanganmu, kalangan kita semua, supaya nama Tuhan itu dapat dipermuliakan di setiap waktu. Jadi Yohanes itu kembali lagi, jadi gini loh saudara ya, Yesus mengutus Yohanes ke Pulau Patmos di kitab Wahyu itu supaya dia bersaksi tentang terang kemuliaan itu. Dan firman-firman Tuhan yang kita perdengarkan setiap hari ini menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita, dan kita berjalan menuju kehidupan yang lebih baik, menuntun kehidupan kita. Logos itu hidup, firman Tuhan itu hidup, dan menuntun kehidupan kita menuju sebuah keabadian, kerajaan sorga. Ayat yang ke-10, Ia telah ada di dalamnya, di dalam dunia, dan dunia dijadikan oleh Dia. Tidak ada dunia yang mengenal Dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ingat, waktu itu Yesus itu pernah diasingkan. Tetapi percayalah bahwa umat-umat yang mengasihi Tuhan dengan ketulusan hati akan menuntun umatnya mempunyai karakter Kristus. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Firman itu hidup. Kebenaran firman Tuhan itu sifatnya aktual, terpercaya, dan tajam. Dan rema-rema atau firman Tuhan itu diam di antara kita, menuntun hidup kita menuju sebuah kehidupan yang abadi, menyertai kehidupan kita menuju sebuah keabadian. Hidup yang dituntun oleh kebenaran firman Tuhan
hidup yang dituntun oleh kebenaran firman Tuhan akan menghasilkan satu momen ketika kita mau hidup taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan di setiap saat. Demikian saudara, terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.